Perkenalkan, kami dari Grup D. Di sini kami akan menjelaskan tentang kurikulum pendidikan di Jepang, yaitu lebih spesifiknya kurikulum matematika di Jepang. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota Grup D. Oleh karena itu, cekidot! Baiklah, sebagaimana yang telah disebutkan di awal tadi, pada video kali ini kita akan membahas tentang kurikulum matematika di Jepang. Namun, sebelum kita memasuki ke pembahasan tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana kurikulum pendidikan di Jepang secara umum. Bangsa Jepang walaupun sudah maju di berbagai bidang kehidupan, termasuk di dalamnya yaitu bidang pendidikan, tetapi dalam rangka mempersiapkan diri secara lebih baik lagi, maka pengembangan kurikulum terus dilakukan demi kemajuan kualitas pendidikan di negara tersebut. Kurikulum di Jepang disusun oleh bagian perencanaan kurikulum yang terdapat dalam Kementerian Pendidikan. Dan kurikulum ini lebih menekankan pada sistem pendidikan di sekolah, bukan pada perubahan mata pelajaran ataupun metode mengajar. Kurikulum ini bersifat fleksibel dan responsif, sehingga pada konteks pelaksanaan kurikulumnya memungkinkan para pendidik untuk melakukan pengembangan dan penyesuaian pada tataran implementatif di dalam kelas. Kurikulum di Jepang pertama kali dikeluarkan pada tahun 1947 dan bertepatan dengan lahirnya Undang-Undang Pendidikan di negara Jepang tersebut. Namun, kurikulum di Jepang ini telah berkali-kali mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1951, 1956, 1961, 1971, 1980, 1992, 2002, dan 2011. Hal-hal yang ditegaskan oleh Kementerian Pendidikan di Jepang terkait penyusunan kurikulum yaitu: yang pertama, standar kurikulum nasional; yang kedua, mengutamakan keharmonisan pertumbuhan jasmani dan rohani siswa; yang ketiga, menyesuaikan dengan lingkungan sekitar; yang keempat, memperhatikan step atau tahap perkembangan peserta didik; dan yang kelima, memperhatikan karakteristik kurs pendidikan atau jurusan pada level sekolah menengah atas. Panduan kurikulum di Jepang disebut dengan Gakusu Shido Yoryo atau disingkat dengan GS. GS ini merupakan panduan kurikulum untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, kemudian sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas satu atap, kemudian sekolah menengah atas, dan sekolah luar biasa. Sedangkan panduan kurikulum untuk taman kanak-kanak disebut dengan Yochien Kyoi Kuyoryo. Untuk penyusunan dan publikasi kurikulum dilakukan 3 tahun sebelum kurikulum diterapkan. Reformasi ini bertujuan agar memacu para guru, termasuk di dalamnya yaitu guru bidang studi matematika, dalam merancang dan mengimplementasikan pengalaman belajar bagi siswa. Pengembangan profesional guru dilakukan secara terus-menerus karena bangsa Jepang sadar mereka miskin akan sumber daya alam. Oleh karena itu, sumber daya manusianya terus ditingkatkan. Kemudian kurikulum di sekolah, kita membahas tentang kurikulum di sekolah dasar di Jepang. Kurikulum sekolah dasar Jepang hampir sama dengan kurikulum sekolah dasar di Indonesia. Kurikulum sekolah dasar Jepang meliputi bahasa Jepang, ilmu sosial, matematika, ilmu pengetahuan alam, pendidikan moral, musik, seni dan kerajinan, kerumah tanggaan, kemudian pendidikan jasmani. Perbedaan antara kurikulum sekolah dasar di Jepang dengan di Indonesia yaitu terletak pada mata pelajaran Saikasu atau
atau kebiasaan hidup yang diajarkan pada kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar. Mata pelajaran ini bertujuan untuk membiasakan anak-anak, terutama anak-anak yang baru menyelesaikan taman kanak-kanak, agar mereka bisa hidup mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pembelajaran bahasa Jepang dan berhitung lebih banyak diajarkan pada siswa di Jepang dibandingkan dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Sedangkan sekolah-sekolah keagamaan lebih banyak mengajarkan tentang pendidikan agama, yaitu agama Kristen, Buddha, dan Shinto. Selain itu juga pendidikan estetika yang berupa menggambar dan musik lebih banyak diajarkan pada siswa di kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar. Sekian kurikulum mengenai kurikulum di Jepang, dan akan dilanjutkan oleh teman saya tentang kurikulum pada sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di Jepang. Saya Widya Putri dengan NIM 190295. Baiklah, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi dari Elda Rahmaniyah, yaitu kurikulum SMP di Jepang. Untuk kurikulum SMP meliputi bahasa Jepang, bahasa matematika, ilmu sosial, ilmu pengetahuan, bahasa Inggris, musik, seni, pendidikan jasmani, pendidikan moral, dan full school. Pelajaran bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa Jerman diajarkan dalam bentuk mata pelajaran pilihan. Yang kedua yaitu karakteristik kurikulum SMA di Jepang. Paling sering berubah-ubah. Sifat khasnya kurikulum SMA adalah kompleksnya mata pelajaran yang diajarkan. Pelajaran bahasa Jepang dikelompokkan lebih detail menjadi bahasa Jepang, literatur klasik, dan literatur modern. Untuk kurikulum bahasa asing, terdapat bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Prancis. Penjurusan dilakukan sejak kelas 3 SMA. Dan jurusan yang ada pada dasarnya adalah jurusan IPA, seni budaya, atau sosial. Pendidikan dasar di Jepang dilengkapi dengan Tokubetsuka Sodo sebagai aktivitas khusus atau semacam ekstrakurikuler di Indonesia, tetapi agak berbeda karena kegiatannya meliputi OSIS, kegiatan kelas, kegiatan klub, olahraga, seni, atau event sekolah, dan pendidikan moral. Pemerintah menerapkan 5 hari sekolah, yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat. Tujuan kebijakan ini ialah agar belajar lebih banyak dengan lingkungan atau lebih memanfaatkan waktu dengan keluarga atau mengikuti berbagai les atau privat di luar. Sekian video penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sosa Febrita Setiawati, NIM 19029179. Dari kelompok D akan menjelaskan sedikit tentang kurikulum matematika di Jepang. Pendidikan matematika di Jepang memiliki kurikulum. Kurikulum ini bertujuan untuk memberikan berbagai pengalaman kepada para siswanya untuk dapat berpikir logis dan kreatif. Jam pelajaran matematika di Jepang terbilang lebih sedikit dari jam pelajaran matematika yang ada di Indonesia. Hal ini bertujuan agar para siswanya memiliki banyak waktu untuk memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kurikulum ini disebut dengan Yutori Kyoiku. Dalam rangka pelaksanaan kurikulum Yutori Kyoiku, pemerintah menerapkan 5 hari sekolah. Hal ini bertujuan agar para siswanya dapat menikmati hari weekend bersama keluarganya atau belajar di lingkungannya. Kerangka kurikulum Jepang tidak ditargetkan untuk menguasai luas cakupan, tetapi justru menargetkan ke dalam proses pembelajarannya. Pada tahun pertama, pada tingkat SMP, kurikulum menargetkan 4 sasaran dasar. Yang pertama, itu memperdalam pemahaman siswa mengenai integral. Yang kedua, memahami arti persamaan atau equation. Yang ketiga, itu memahami arti fungsi hubungan atau relationship. Yang keempat, itu ada
memperdalam pemahaman siswa mengenai ciri-ciri ruang atau properties of space figures. Oleh karena itu, kurikulum ini menyarankan para gurunya untuk dapat memahami arti dan makna dasarnya dan tidak semata-mata melatih siswanya untuk hitung-hitungan belaka. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan materi selanjutnya, yaitu yang berkaitan dengan pembelajaran matematika di negara Jepang. Pengajaran matematika di negara Jepang relatif berbeda. Saat memasuki kelas, guru akan memberikan pengantar singkat dan dilanjutkan dengan memberikan soal sulit, namun tidak mengajarkan bagaimana cara memecahkan soal tersebut. Lalu, siswa secara mandiri maupun berkelompok akan berusaha menyelesaikan soal tersebut. Sembari siswa mengerjakan soal, guru akan terus mengawasi sekaligus melihat perkembangan dan akan memberikan saran kepada siswa tersebut. Setelah 10-15 menit, guru akan menunjuk salah seorang siswa untuk mempresentasikan pengerjaan soal yang telah ia kerjakan. Lalu, guru akan memberikan masukan apabila siswa tersebut menerima hambatan saat mengerjakan soal. Pembelajaran matematika di tingkat sekolah dasar dan SMP di Jepang juga sangat menarik, karena guru selalu menyediakan bahan-bahan sederhana seperti gunting, kertas, jepit pakaian, dan bahan-bahan lainnya yang mudah ditemukan. Penggunaan alat peraga sederhana ini digunakan untuk membantu mengembangkan pola pikir peserta didik. Misalnya, ada salah seorang guru kelas 5 SD di Jepang yang mengajarkan bilangan berderet. Guru tersebut akan menggunakan alat peraga berupa gunting dan kertas. Dengan prinsip melipat dan menggunting, diharapkan siswa dapat mempelajari bilangan berderet secara lebih menarik dan menyenangkan. Untuk hal menarik lainnya, yaitu di Jepang, guru sama sekali tidak terkesan menggurui dengan secara langsung memberikan jawaban kepada siswa. Namun, guru akan bersikap seolah-olah tidak tahu dan meminta siswa untuk menjelaskan materi. Dengan prinsip ini, diharapkan siswa akan terus termotivasi untuk menggali ilmu pengetahuan dan akan memunculkan banyak ide ke depannya. Guru di Jepang memiliki 3 prinsip dalam mengajar. Yang pertama, Tanoshi Jukyu, yang artinya suasana kelas harus menyenangkan. Yang kedua, Wakaruko, yang artinya siswa harus mengerti. Yang ketiga, Dekiruko, yang artinya siswa harus bisa. Melalui model pembelajaran seperti itu, dapat kita ketahui bahwa siswa di Jepang diajarkan cara untuk menganalisa permasalahan dan menemukan cara penyelesaian untuk permasalahan tersebut tanpa dibebani banyak rumus sebelumnya. Mereka baru akan diajarkan teori atau rumus ketika mereka telah mengetahui asal-usul teori tersebut dan mampu menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga banyak pembelajaran yang dapat ditiru untuk kebaikan pendidikan di Indonesia ke depannya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan kurikulum Jepang dan Indonesia. Yang pertama yaitu dari karakteristik kurikulum. Di Jepang, berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktek pendidikan yang dianut. Sedangkan di Indonesia, kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktek di lapangan. Yang kedua yaitu dari segi program pendidikan pada junior college atau akademik. Di Jepang, kurikulumnya tunggal, misalnya musik saja atau melukis saja. Kebanyakan untuk wanita dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan wanita sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan di Indonesia, kurikulumnya satu disiplin ilmu, terutama ilmu terapan. Tujuannya lebih diarahkan untuk menjadi tenaga terampil yang siap kerja. Yang ketiga yaitu dari segi perkembangan kurikulum sekolah. Di Jepang, lebih menekankan pada sistem pendidikan di sekolah, bukan pada perubahan mata pelajaran atau metode mengajar. Sedangkan di Indonesia, masih bertumpu pada mata pelajaran, belum pada sistem pendidikannya. Yang keempat yaitu dari segi kurikulum sekolah dasar. Di Jepang,
Pembelajaran bahasa Jepang dan berhitung diajarkan lebih banyak dibandingkan pelajaran lainnya. Sedangkan di Indonesia, alokasi waktu pelajaran bahasa daerah dan berhitung lebih sedikit dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. Dari segi kurikulum SMP, di Jepang mata pelajaran bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa Jerman adalah mata pelajaran pilihan. Sedangkan di Indonesia, mata pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib. Dari segi kurikulum SMA, di Jepang penjurusan dilakukan sejak kelas 3 SMA, sedangkan di Indonesia penjurusan dilakukan sejak kelas 1 SMA. Selanjutnya yaitu dari segi hari efektif belajar. Di Jepang, hari efektif belajar yaitu selama 5 hari, sedangkan di Indonesia 5-6 hari. Hal ini berbeda karena ada sebagian daerah yang masih menetapkan hari efektif belajar selama 6 hari. Komponen yang dicermati selanjutnya yaitu tentang kemunduran pendidikan. Di Jepang, ditandai dengan menurunnya minat bersekolah, kedisiplinan yang mulai rapuh, dan prestasi belajar yang menurun. Sedangkan di Indonesia, pelaksanaan pendidikan di Indonesia lebih longgar dan tanda-tanda kemunduran pendidikan di Jepang juga terjadi di Indonesia. Selanjutnya yaitu pengembangan profesionalisme guru. Di Jepang, karena menyadari miskin akan sumber daya alam, maka pengembangan sumber daya manusia termasuk guru perlu dilakukan terus-menerus. Sedangkan di Indonesia, dilakukan secara terus-menerus melalui ujian sertifikasi guru dan uji kompetisi guru. Selanjutnya yaitu tentang peningkatan mutu pendidikan. Di Jepang, dimulai dengan peningkatan mutu pembelajaran di dalam kelas dan sistem pendidikan di sekolah. Sedangkan di Indonesia, dilihat dari sistem pendidikan dan hasil ujian nasional di sekolah. Komponen yang dicermati selanjutnya yaitu prinsip mengajar. Di Jepang menggunakan prinsip Tanoshi Jogyo atau kelas harus menyenangkan, Wakaruko, anak harus mengerti, dan Dekiruko atau anak harus bisa. Sedangkan di Indonesia, prinsip mengajar dengan anggapan yang penting siswa bisa menerima dan mengerti materi dengan baik. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Di Jepang menggunakan metode tutor sebaya, pendekatan open-ended, problem solving, dan kontekstual. Sedangkan di Indonesia, guru sebagai fasilitator dan menganut sistem pembelajaran tradisional. Selanjutnya yaitu tentang struktur pembelajaran matematika. Di Jepang, soal-soal bersifat problem solving dan menggunakan bentuk representasi materi pelajaran yang beragam. Sedangkan di Indonesia, umumnya guru menjelaskan rumus-rumus terlebih dahulu, baru siswa berlatih dengan soal buku paket. Selanjutnya yaitu pelaksanaan ujian nasional. Di Jepang tidak ada pelaksanaan ujian nasional, sedangkan di Indonesia ada pada setiap tingkatan. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan dari grup D mengenai kurikulum matematika di Jepang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.